Bayangkan ini, kalian tuh baru aja belajar sesuatu yang baru, entah itu bahasa asing, desain, coding, dan semisalnya. Di minggu-minggu pertama, kalian tuh ngerasa cepat sekali menguasai dasar-dasarnya. Kalian mulai pede banget, dan kalian ngerasa, wah ternyata gampang ya, aku udah biasa dengan hal tersebut. Tapi kemudian datang nih, ada suatu momen yang bikin kalian tuh jatuh. Kalian bertemu orang yang benar-benar ahli di bidang itu, tiba-tiba semua kemampuan kalian tuh terasa kecil banget. Apa yang tadinya kalian anggap udah jago, ternyata tuh cuma permukaan doang. Nah, di titik ini banyak orang tuh ngerasa stuck. Ada yang malu, ada yang minder, bahkan ada yang berhenti belajar sama sekali. Padahal sebenarnya bukan kalian yang gagal, kalian tuh hanya sedang dalam berada di dalam sebuah jebakan psikologis yang disebut dengan Dunning-Kruger Effect. Efek ini tuh sederhana tapi sangat berbahaya. Karena di awal kalian tuh ngerasa tahu banyak, kalian tahu semuanya, kalian jago semuanya. Padahal sebenarnya tuh masih cetek banget, masih sedikit banget. Dan ketika kenyataan menghantam, merasa percaya diri itu kan tuh anjlok drastis seolah-olah kemampuan kalian tuh nggak pernah cukup. Meskipun sebenarnya kalian tuh sedang berkembang. Nah, masalahnya itu sering banget dan hampir semua orang mengalami hal tersebut. Bukan cuma mahasiswa, bukan cuma orang yang baru belajar skill baru, tapi bahkan profesional pun pasti pernah terjebak dengan hal tersebut. Rasa pede yang menipu di awal tuh lalu jurang keraguan yang dalam dan butuh waktu lama lagi untuk naik lagi. Nah, jadi kalau kalian ngerasa kenapa ya dulu aku tuh semangat banget belajar tapi sekarang aku tuh ngerasa bodoh banget. Atau kenapa dulu aku tuh ngerasa cepat paham, tapi sekarang malah makin bingung? Efek ini adalah bias kognitif yang membuat orang dengan pengetahuan minim justru merasa paling tahu, paling pinter, paling jago. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita masih pemula, kita bahkan belum tahu seberapa banyak yang sebenarnya belum kita ketahui. Dengan kata lain, ketidaktahuan membuat kita tidak sadar akan ketidaktahuan kita sendiri. Psikologi David Dunning dan Justin Kruger menemukan pola ini lewat eksperimen. Mereka tuh menguji orang-orang dalam bidang logika, tata bahasa, dan juga humor. Hasilnya mengejutkan banget. Orang dengan kemampuan terendah justru paling percaya diri dengan jawabannya. Sementara orang yang sebenarnya pintar malah sering meremehkan kemampuannya diri sendiri. Kalau kita gambarkan dalam grafik, kepercayaan diri manusia biasanya naik tinggi saat baru tahu sedikit. Ini disebut dengan puncak kebodohan. Lalu ketika belajar lebih dalam, kita sadar betapa banyak yang belum kita ketahui. Nah, kepercayaan diri kita itu tuh jatuh drastis ke lembah yang disebut dengan Valley of Despair. Namun, kalau kita terus belajar, perlahan kepercayaan diri kita itu naik lagi. Tapi kali ini lebih realistis, lebih stabil dan juga lebih rendah dari puncak semua di awal. Efek ini tuh ada dalam banyak aspek hidup, belajar bahasa baru, bisnis, teknologi, bahkan hubungan sosial. Contohnya nih, orang yang baru belajar 3 kata bahasa asing bisa ngerasa pede ngobrol dengan orang lokal. Atau orang yang baru ikut seminar bisnis dalam sehari sudah ngerasa bisa sukses besar padahal tidak tahu betapa rumitnya dunia nyata ini. Dan bahaya dari efek ini adalah kita bisa berhenti belajar karena ngerasa udah tahu cukup. Kita tidak perlu mencari mentor, tidak mau menerima kritik, dan malah mudah meremehkan orang lain. Sebaliknya, orang yang sebenarnya pintar itu justru sering merasa ragu dan tidak percaya diri karena mereka sadar masih ada banyak ruang untuk belajar. Nah, Dunning-Kruger Effect ini sebenarnya tuh peringatan bagi kita semua bahwa rasa percaya diri itu bukan selalu tanda keahlian dan rasa ragu bukan berarti kita lemah. Justru kesadaran atas keterbatasan kita ini adalah tanda bahwa kita tuh sedang berkembang. Kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan tadi, ada satu pesan penting yang sangat penting. Merasa pintar itu bukan berarti kita benar-benar pintar dan ngerasa bodoh, itu bukan berarti kita benar-benar bodoh. Efek Dunning-Kruger ini tuh adalah cermin bagi kita semua. Bagi yang baru memulai suatu hal, wajar banget kalau kita tuh cepat ngerasa menguasai sesuatu. Itu tuh bukan salah kalian, itu hanyalah bias alami otak manusia. Tapi yang berbahaya adalah ketika rasa percaya diri itu berubah menjadi kesombongan. Kita ngerasa sudah cukup tahu, padahal masih ada lautan pengetahuan yang belum kita sentuh sama sekali. Dan disinilah banyak orang tuh akhirnya berhenti belajar, merasa sudah ahli padahal baru nyentuh kulitnya doang. Sebaliknya, bagi kalian yang sudah jauh dalam perjalanan, kadang tuh muncul rasa minder. Kalian ngerasa semakin banyak yang dipelajari, semakin kalian sadar bahwa betapa luasnya dunia ini. Lalu kalian bertanya, apakah aku benar-benar pintar? Apakah aku benar-benar bisa? Padahal justru kerendahan hati itulah tanda bahwa kalian tuh sedang berkembang. Orang yang benar-benar ahli sering ngerasa dirinya tuh masih pemula karena ia menyadari bahwa ilmu itu tidak ada ujungnya.
Jadi apa yang harus kalian lakukan setelah menyadari efek ini? Yang pertama adalah kalian bisa tetap rendah hati saat kalian belajar hal baru. Jangan buru-buru merasa tahu segalanya. Dan yang kedua, kalian bisa tetap pede ketika kalian ngerasa nggak tahu apa-apa. Ingat, keraguan itu seringkali justru pertanda bahwa kalian sudah berada di jalur yang benar. Bahwa kalian tuh sudah melampaui titik ilusi pengetahuan yang menipu banyak orang. Kalau kalian ngerasa stuck, coba deh ingat, ini adalah bagian dari kurva belajar. Naik turun itu tuh wajar banget. Jangan buru-buru berhenti hanya karena kalian merasa tidak berkembang. Bisa jadi kalian tuh sedang berada di titik kritis di mana pemahaman kalian sedang diuji. Dan sedikit lagi kalian akan bisa naik level. Efek Dunning-Kruger itu bukan musuh, dia tuh cuma peta. Dengan memahami peta ini, kalian tuh bisa tahu kalian tuh ada di mana. Apakah kalian itu masih di awal, di puncak PD yang palsu, di lembah keraguan, atau sudah menuju kebijaksanaan. Dan dengan menyadari itu, kalian tuh bisa melanjutkan perjalanan belajar tanpa tertipu oleh ilusi. Karena pada akhirnya orang yang paling berbahaya itu bukan orang bodoh, tapi orang yang bodoh namun merasa dirinya pintar. Dan orang yang paling kuat itu bukanlah yang tahu segalanya, tapi orang yang mau terus belajar tanpa berhenti. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.